Hai, para Juliters. Yo, yes, come back again. Kembali lagi bersama kita dalam acara Ngegibah, ngobrol bareng Bang Gigi dan Bang Mahendra. Bersama kita Bekasi beraksi. Cie, Kepo Ranger beraksi. Yuk, berubah ting. Enggak, gue pikir ntar si fansnya band Kotak beraksi gitu kan. Bekasi kotak nggak Bekasi, Yaudah. Bekasi mah kerucut. Enggak, Bekasi itu piramida kebalik. Bekasi. Ah. Bukan. Apaan? Bekasi itu sebuah kota di pinggiran Jakarta. Amin. Udah diakuin ya. Katanya kalau misalkan dulu nih katanya Bekasi Apa? itu berada di arena Arena. main bola kali. Nah, Tenang. Bang. Sliding. Iya. Apa kalau kata orang dulu Bekasi berada di luar planet. Hah? Di luar area tata muka Tata apa sih? bumi. Tata Tata bumi mah udah di bumi. Tata surya. Planet. Tata surya. Ah, Tata surya. Tata surya, Tata dado. Mantap. Ini dia memang ini udah suka-suka gimana gitu. Oke deh, sip. Gini nih, kemarin kita sudah ngundang tamu. Oke. Cewek pertama, kedua Cowok. ketiga mau Cewek lagi cewek lah. lagi. Cewek atau cowok? Cewek lagi. Jadi ceritanya Tuh. si bintang tamu ini, si cewek ini ya, itu punya kisah yang emang bisa jadi inspirasi dan juga motivasi buat kalian semua supaya nggak julid-julid amat. Asik. Dipikir enak jadi hotel, enak. Sukses dikit dikira pasti dia ini main-main sama tamu. Agak. Apalagi kita habis kemarin main TikTok tuh kan. Asik. Banyak banget kan followernya. View-nya berapa? Banyak, udah 600.000. Tol. Nah, jadi ya, balik lagi. Intinya, bintang tamu kita hari ini punya kisah untuk dibagikan, untuk jadi inspirasi dan juga motivasi. Aduh, kira Masa jadi motografi. motografi. Oh, kira motivasi. Moto sambil main graffiti. Oke, kalau begitu, berikutkan kita tampilnya. Asik. Kita tampil pun. Mari kita sambit. Sambut, Pak. Sambut. Anissa. Silakan. Silakan. Kita main tarik aja, tarik. Tarik. Halo. Silakan duduk. Silakan duduk, tinggal Udah dipilih. dibersihin belum? Udah. Dari tempat disinfektan ya? Udah. Incas Baiklah. yang masuk ternyata lupa. Halo. Oke. Apa kabar Mas Gigi? Alhamdulillah baik. Apa kabar, Mbak? Asik, baik. Alhamdulillah baik. Ya, ini dia adalah Anissa. Anissa Saleca. Anissa Saleca. Bener kan namanya? Betul banget. Artinya itu wanita. Wanita. Anissa dari kata Anissa, perempuan. Anissa, Ya. perempuan. Salecanya? Soleha. Asik. Jadi perempuan yang soleha. Betul. Aduh, Alhamdulillah. itu doa. Nama itu adalah doa. Nama doa. Nama itu doa. Amin. Tidak Mahendra. Artinya? Cik, nggak tahu gue. Bener nih, dulu mungkin bokap gue ngasih nama itu karena nonton Pak. Nonton Dia apaan? nonton sinetron, gue nggak tahu ya. Gue dikasih tahu dia dulu nonton sinetron yang main Rano Karno. Nah, terus? dia meranin katanya namanya Mahendra. Nah, Ah. anaknya dikasih nama Mahendra. Oh. Dia pengen anaknya sukses kayak Rano Karno, tapi beda jalan. Kalau Beda Rano jalan. Karno punya Choco Chip di sini, Ah, gua nggak ada. Gua pikir Choco Chipnya di manaan. Iya. Oke, jadi bintang tamu kita adalah seorang Anissa. Anissa bisa diperkenalkan mungkin sama kaum Juliters. Jadi kita ngomongnya nih ya sama audiens kita tuh namanya Juliters. Oh, Juliters. Oke, salam kenal para Juliters. Nama saya Anissa, saya biasa dipanggil Eca. Dimanapun saya berada, di Best Western saya biasa dipanggilnya Eca. Eca, kalau misalnya boleh tahu di Hotel Best Western Premier The Hive yang hype banget itu. Hype banget ya kan? Itu di posisi apa? Aku sekarang di sales eksekutif. Sales eksekutif. Oh, iya. Eksekutif. Eksekutif. Udah lama, Cak? Di mana Pak? Udah lama? Hah? Udah lama di sini. Enggak, di BWP The Hive sebagai sales eksekutif. Oke, saya baru
baru banget setahun sih. Setahun Baru ya? setahun. Setahun. Terus kalau cantiknya kayak gini udah lama. Udah dari lahir sih Oh. sebenarnya gitu kan, udah wah cantik, lahir cantik udah. Waduh. Aku Cak, tak bisa. Sabar ya. terus enaknya panggil Anissa, Eca, atau sayang aja? Aduh. Agak. Bang Mahe, Hah? nyamannya manggilnya apa? Aduh. Susah ya. Malah ditantang. Mau ditantang. Sayang boleh? Ya, Oke. di luar dari sini aja Di ya. luar- Aku pikir dia memanggilnya baby. Baby. Panggilnya Oke. Eca aja. Oke Eca. guys. Oke ya. Oke, Juliters. Jadi sekarang ada Eca di sebelah di tengah-tengah kami Di berdua. Di tengah-tengah laki-laki Ya. ini. Dan dia posisinya di sales eksekutif. Tapi ngomong-ngomong, sales eksekutif ada segmentasi pasarnya nggak sih? Ada. Apa? Di apa nih yang di apa? Saya di lebih ke megang travel agent dan wedding. Nah, kan? Wedding. Jadi, Hah? buat yang mau para kaum pasangan-pasangan muda atau pasangan-pasangan yang ingin menikah, boleh langsung menghubungi Best Western Premier The Hive, nanti dilayani oleh saya. Langsung hubungi Eca, langsung. Kalau yang belum punya mempelainya, Eca. Boleh dicari dulu, Pak. Oh, dicari dulu. Dicari dulu sampai dapat baru kesini. Oh. Oke, jadi Eca di sales eksekutif, travel agent dan wedding. Sosial event, mau ulang tahun, mau acara arisan, pernikahan, tunangan, bisa saya bantu. Oh. Bisa dibantu ya. Dan kalau misalnya Promo ngomong-ngomong, ya, kan? iya kan, ditutup lah ya. Ah, iya dong. Pasti masih aja sales dasar. Iya. Ngelihat cuma sedikit dipromoin. Waduh. Namanya juga pejuang revenue ya kan? Iya. Cari revenue itu Cari susah. revenue. Masa-masa ini, Apalagi masa-masa sekarang lagi ini, pandemi kita. pandemi ya kan? Seperti mencari jarum di jerami. Wah. Artinya Artinya ya Ya susah-susah gampang. gitu maksudnya. Mm-mm. Ya. Yang penting berusaha ya kan? Betul, Betul. tetap berusaha. Terus kalau misalnya nih ya, Eca di Best Western Premier The Hive berarti baru setahunan ini kan? tahun. Kalau misalnya ngomongin soal karir gitu kan, karir Eca mulainya dari apa sih sebenarnya? Karir. Mm. Mulainya itu nggak langsung jadi sales. Dulu itu mulai kerja itu umur 18 tahun. 18 Baru lulus sekolah SMK. SMK Mhm. lulus langsung kerja. Langsung kerja. Oh. Ijazah belum ada. Oh. Ijazah belum ada, Goks. tapi lagi proses, udah lulus, cuman kan proses pembuatan ijazah itu kan dari lulus itu kan nggak langsung jadi ya ijazah itu kan. Jadi dari fase-fase menunggu ijazah itu coba apply diterima, karena kan tetap dapat transkrip nilai dong pastinya Oh, tuh, gitu kan. tetap berusaha ya, ibarat kata tetap berusaha. Tetap Bukan pakai berusaha. orang dalam kan? Enggak dong. Enggak ada, usaha sendiri. Jadi ya kemarin kan memang waktu kita lagi bikin konten itu kan banyak yang tanya nih, SMK bisa nggak sih? Terus misalnya syaratnya apa aja gitu kan? Terus misal baru lulus bisa apa enggak? Nah, Bisa. buktinya ini Eca bisa. Jadi kalian ya Kasih. jangan sampai patah semangat. Betul. Betul nggak Eca? Betul. Betul. Jangan nyerah dulu. Jangan nyerah, dicoba dulu. Betul. Segala sesuatunya itu kita coba dulu. Kalau kita nggak pernah coba, kita nggak akan pernah tahu hasilnya apa. Katanya Chris Martin si Coldplay itu juga gitu. If you never try, you will never know. Ya. Asik. Yeay. Itu ya gue ya tumben. Bahasa Inggrisnya lancar. Karena Biasanya ngapalin belibet lirik ya. lagu. Biasanya agak belibet. Oke. Terus udah apa namanya dari apa SMK, kerja. terus jadi mungkin aku jelasin dulu aja ya. Oke. Jadi aku tuh dulu sekolah tuh ngambilnya SMK. Jurusan? Jurusannya perhotelan. Perhotelan juga, oke. Terus biasalah ya kalau anak-anak SMK itu memang pasti ada training Magang. ya kan, Magang. Itulah kalau menurut aku keunggulan SMK gitu Tuh. kan. Mungkin sekolah apa sih katanya, lupa. Sekolah menengah kejuruan. kejuruan. Jadi- Kalau bahasa Inggrisnya vokasional. High school. Gitu. High school. Oke, terus Jadi pada saat sekolah kelas 2 SMK kan magang ya. Hmm. Magang
di hotel itu dari kitchen. Di kitchen, saya pernah di kitchen, jadi kayak buat motong-motong buah, motong-motong daging. Jadi preparation breakfast gitu. Motong-motong. Motong-motong. Tapi nggak motong hati kan? Enggak. Iya. Enggak motong hati. Motong hati ayam iya. Oh, hati ayam. Hati ayam, hati sapi itu potong. Ya Berarti kan? mulai Nggak sambil dari goreng kitchen kentang. ya. Jadi dari kitchen. Dari Dari kitchen. kitchen. Terus kemudian kitchen waktu training di kitchen terus selama 6 bulan. Itu bagian gadamanse, bacer, breakfast, terus main kitchen itu udah pernah dicobain lah istilahnya. Cuman setelah training, saya lulus dari training merasa kayaknya kok bukan apa ya? Kayaknya gue nggak di sini deh, dalam artian passionnya tuh kurang. nggak di sini deh karena Oke. apa? Jujur gue nggak bisa masak ya. Lah, Nggak lah bisa tuh masak. dikitnya jangan ngacak-ngacak. Bisa jadi teori ya hanya teori aja sih, tapi makanya ngerasa kok kayaknya Oh. bukan ya. Pertama kayaknya tenaganya buat ukuran cewek itu terkuras banget gitu. Oh, ibarat Dalam kata arti, nggak kalau- kuat lah gitu melambaikan bendera merah putih, karena jujur nggak kuat gitu dari segi pekerjaannya yang memang kalau menurut aku harus Laki benar-benar banget. laki banget gitu kan. Tapi bukan menutup kemungkinan seorang wanita bisa, enggak. Itu karena memang mungkin akunya aja yang merasa bukan passion dari aku sendiri. Kalau emang udah ngerasa passion pasti mampu kok. passion. Pekerjaannya laki banget. Emang di kitchen ngangkat barbel? Enggak juga sih, maksudnya bisa, semuanya pasti bisa, cuman memang aku merasa kayaknya aku nggak di sini. Oh, nggak di sini. Nggak di Terus sini, gitu. kalau emang ternyata nih ya bukan passionnya, 6 bulan mungkin dilalui. Tapi untuk tetap ambil mengisi. ilmunya Oh, aja, baik. Kita tetap karena ambil ilmunya. ya tetap ilmunya dipakai, karena kan training di kitchen bukan hanya belajar kitchen gitu kan, dari segi waiter semua juga kan, FB service kan dipelajarin juga karena namanya juga training. Memang penempatannya tapi kan belajarnya kan Bisa ada kemana-mana. kemana-mana gitu, karena kan Apa aja boleh. ya boleh. apa aja boleh. Oh, di sana belajar bisa. di luar. Di luar dari kitchen bisa misalkan mau belajar ke FB service gitu kan, bisa dikasih 2-3 hari nyobain. Namanya training itu kan kalau yang dulu-dulu tahun berapa ya saya tuh? Tahun berapa sih? 2010. 2010. 2010. Sekarang 2010. 2020. Udah 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun. Kitchen. Jadi pokoknya banyak belajar, nggak cuma di kitchen, di FB juga, karena kan sekolah juga kan belajar, waiters belajar juga gitu kan. Dari SMK ya. Dari SMK. Mau masuk sukses, masuk ke SMK ini. Karena sesuai sama tagline-nya waktu itu ada program pemerintah namanya SMK bisa. Asik. Mantap Om. Bisa. Bisa. Iya. Oh. Jadi berotot semua anak SMK ya. Bisa. Oke, jadi itu dia. Mungkin sementara ini bisa dikulik-kulik dulu. Jadi kalau misalnya emang yang banget ya ragu sama titel SMK-nya, buktinya si Anissa atau Eca ini bisa. Dari situlah mulai ada peluang, ada kesempatan, dikasih kesempatan untuk belajar dan belajar. Jadi berkata belajar nggak cuman di satu sekolah aja Iya, ya. betul. Di jalan misalkan training belajar. Misalkan lo anak kitchen nggak menutup kemungkinan lo bakalan belajar servis. Betul. Jadi Belajar. intinya sih kalau misalnya gue boleh bilang tergantung sama kemauan. Ya. Kalau misalnya kalian ada kemauan buat belajar yang SMK ya kan, nggak menutup kemungkinan untuk membuka celah rezeki, karir ataupun Rezeki. jenjang yang lain lah ya Iya. buat kalian lebih baik. Terus bakal kita kulik apa lagi? Asik, kita kupas nih. Kupas sampai habis. Satu sampai habis. Itu kan habis. Ah, Oke. udah habis nambah. Nambah. Eca sukanya nambah ya. Gak cukup satu. Karena satu tidak kenyang. Oke, intinya jangan kemana-mana, tetap di Gagibah. Gagibah. Sip, ngebalik lagi dalam acara ngebalik coy lah kayak balik sate pak, sate maklum kemarin habis Dagang bakar sate. Dapat sate banyak. Kembali lagi dalam acara ngegibah. Tadi kan kita sudah bahas tentang Eca, sekarang kita bahas masuk ke dalam. Makin dalam, makin dalam, makin dalam. Aduh, Makin dalam ya kan? makin dalam makin enak Eca. Makin dalam makin enak. Maksudnya, kalau Ambigu ya. Gue benci banget kata. Gua benci otak. pemikiran gue.
Sumpah. Kebentuk takut. Aduh. Ya, tadi kan kita udah ngebahas masalah passionnya Eca, ternyata memang nggak di situ, ya kan? Setelah menjalani training selama 6 bulan ya, Eca ya. 6 bulan. Kira-kira apa sih yang langkah selanjutnya yang Eca lakukan? Ternyata passion gue nggak di sini nih. Terus Eca, Nih gimana nih Cak caranya lo misalkan nih nggak di kitchen terus tiba-tiba wah gua harus nyari nih kan nih berkata hotel luas. Betul. Ada departemen A, B, Betul. C, sampai Z gitu. Masa lo cicipin atu-atu, situ Milan Daker. Enak amat pindah-pindah gitu. Enggak kok. terus apa dong? Jadi yang dilakukan apa? Jadi pas udah kita mikir kan, Hmm. aduh kayaknya passion gue bukan di sini nih gitu kan. Terus kita lulus nih kan, naik kelas 3 kan. Apa sih nih setelah lulus nanti nih gue tuh mau kemana nih gitu kan. Mau kemana nih, mau kuliah, mau kerja, mau apa gitu Kalau kan. gue capek nih, sumpah duduk di sini. Pegel. Pegel. Ya ampun. Kalau misalkan biasanya kan gue duduk sini Aduh. Nyantai Ini gitu gue ya. begini, karena kan nama juga ada nona cantik di sini. Iya. Gak mungkin kan gue menjauh, pasti gue mendekat. Betul. Magnetnya tinggi. Nah, Ya udah, kuat buruan. banget dia untuk narik sesuatu tuh kuat gitu. Asik. Itu ada kursi bakso kayak di belakang. Iya, nanti pulang dari sini encok. Aduh, ya kan? encok. Ntar Minta diapain? urut. Diurut, maka Di- 1, 2, 3, 4, 5, 6 diurut. Diurut semuanya itu ngurut Pak. Udah ngurut. 1, 2, 3 A sampai Z descending ascending. Ya udah. Ya udah ganti bukan dulu tiga, Pak, ganti tiga. Pak. Oke, ganti dulu. Kita Tuh, sakit pinggang udah ya kayak kan. gitu, Yang gitu, enak ya ampun. adalah Sakit pinggang bahaya. Bahaya. Kemarin Sakit ada yang kasus pinggang. sakit Kasian, pinggang kasian yang ngurutnya. yang ngurut. Kulitnya lebih enak tebel. sakit pinggang. Tar dulu nih. Lebih enak sakit pinggang atau sakit hati? Sakit. Pinggang aja lah daripada sakit hati ya. Aduh sakit jiwa. Gue bisa sakit pinggang aja kali ya. Asik. Oke, jadi itu tadi kan udah selesai kuliah, apa namanya kuliah? Belum. Eh, Baru SMA. Oh, SMK, lagi. SMK. Terus gimana? Terus udah nih kita harus bikin planning dong. Kita hidup tuh harus punya planning ya guys, gitu kan. Ketika udah lulus SMK mau kemana nih gue gitu kan. Terus akhirnya mutusin buat kuliah. Waktu itu pengen kuliah di namanya STP Bandung. Oh, STP Bandung. Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, NHI. NHI. Bandung. Hai. Anak STP Bandung tuh disebut anak NHI. Tapi disebut. belum, Oh, belum. Maksudnya pengen Oh, baru masih. pengen. Gua pikir udah. Sabar Pak, belum selesai. Pengen di Iya, Bandung. baru. Gue terbang ke Bandung dulu capek gue dulu di sini juga. Nggak enakan ya? Tinggi Ganti banget, tinggi betul. banget. Lu gelisah amat sih. Iya. Salah gue. Repot dah. Lu di sini ngambil apaan? Ngambil properti. Lu mau ronda. Lu mau ronda? Kagak gue mau tidur. Udah sana ngobrol. Nah, selesai lu, Bang. Enak bener. Terus akhirnya nggak jadi. Terus gimana dong? Sini mau bertiga aja apa? Kagak, sini enak. Astaga. Gimana? Udah Ya, sana. nggak enak Bangunin dong gue gitu. kalau udah selesai. Oh gitu. Enak bener. Terus. Nah terus di STP Bandung itu kan banyak ya pilihan-pilihan jurusan-jurusannya. Karena memang bukan passion gue nih, kayaknya di mana? Kitchen. Di Kitchen. kitchen Terus gitu kayak kan. ngambil di administrasi perhotelan. Oh. Singkat cerita, udah ikut tes ternyata belum rezeki karena yang dibuka hanya satu kelas, yaitu sekitar 35 mahasiswa, sedangkan yang mendaftar itu ribuan. Waduh, Iya, waktu zamannya itu gue sih itu gitu ya. seleksinya gimana? Itu Cap dari cip cup. enggak. Lu Kita lagi bikin main capcip, gak ada bangkun cuy. gitu kan. Unyil jaga. Enggak gitu dong. Jadi dia itu tes 3 hari lah pokoknya, dari psikotes, interview, ngisi-ngisi mata kuliah, apa namanya istilah pembelajaran lah gitu kan. Udah singkat cerita gak terima. Cuman nggak mau nih ngambil kuliah di mau di dunia perhotelan tapi di divisi lain lah istilahnya. Ternyata di administrasi perhotelan itu nggak keterima. Akhirnya saya ngelamar kerja nih, udah frustasi gitu kan. Sempat frustasi, udahlah malas kuliah gitu kan, nggak keterima gitu karena ketika apa yang kita dambakan ternyata nggak dapet kan pasti ada rasa down lah ya gitu kan. Ibarat kata kayak hopeless lah ya gitu. Udah Udahlah, hopeless, gua nggak udahlah. mau di sini. Gitu. Udah deh, gue mau kerja aja deh gitu kan. Lu sama kayak orang pacaran, lu kalau Ada. misalkan abis nembak, nggak dapet, pasti dia ini orangnya jelek nih, nggak mau Iya. terima gue gitu. Udah akhirnya nyari yang lain kan. Iya. Jujur, siapa? Terus abis itu udah dong
saya ngelamar kerja nih, ya kan, ngelamar kerja, waktu itu udah lulus SMK, selesai gitu kan, ngelamar di sebuah restoran. Lowongannya itu sebagai kasir. Restorannya restoran fine dining. Karena mikirnya sempet kan antara lulus SMK, lulus sekolah itu kan sama masuk ke kuliah. Tahun ajaran baru itu kan pasti ada jeda ya. Nah berpikir aja, yaudah deh, gue kerja dulu sambil ngisi-ngisi waktu luang, toh kan ada pengalaman training gitu kan. Akhirnya singkat cerita kita ngelamar kerja, keterima nih di fine dining ya, di restoran fine dining. Restoran Perancis. Jadi memang menu-menunya tuh makanan Perancis gitu. Jadi restorannya memang au levois gitu ya. Pokoknya Kile Fotrenu gitu ya. Kile Fotrenu. Gue taunya Tolejor. Roti dong. Itu kayak inilah apa namanya, kayak bahasa Madura Tolejo gitu kan. Asik. Gitu ya. Iya. Terus ya udah, akhirnya saya ngelamar kerja, sambil ngelamar kerja bekerja nih saya sebagai seorang kasir dan waiter. Kasir. Iya, karena kan pasti ini ya, jabatannya kasir tapi pasti ikut tetap merangkap gitu ya? Namanya kita di restoran itu kan merangkap. Kasir kan kerjanya kan terakhir gitu kan, ngebilling kan terakhir, tapi tetap kita ngebantu waiter. Selesai itu, setelah 3 bulan saya mutusin untuk resign. Resign karena saya mau kuliah 3 bulan. Oh, jadi 3 bulan kerja di situ terus resign lanjut kuliah. Belum. Jadi ya pengennya seperti itu, berhenti kerja terus kuliah. Entah kenapa dari manajemennya melarang saya untuk resign. Asik. Mungkin bagus kerjanya. Kerjanya bagus. Kan? Mungkin, tapi pokoknya saya dilarang untuk keluar dengan akhirnya ditanya. Jadi berkata ditarik lagi gitu. Belum, baru mengajukan resign tapi nggak boleh dilarang. Dilarang. Bukan dilarang, tapi akhirnya ditanya apa alasan. Pasti kan ketika orang kerja, gitu iya, kan? apa sih ditahan, Bambang. Ditahan. Jangan duluan, ditahan dulu, tahan. Tahan jangan buru-buru ya kan. Jangan buru-buru buat resign, dipikirkan. Kalau gue mah kalau misalkan belum ngajuin resign, kenapa kamu serius banget? Enggak, Bu. Kamu mau resign? Ya udah selesai sana. Gitu. Berarti emang kerjaan lu enggak beres. Kerjaan lu enggak beres. Kan dia enak. Situ pakai susu. Iya. Iya lagi. Terus ditanya kan alasannya kenapa mau resign gitu kan, karena saya udah daftar kuliah Pak. Waktu itu saya ngambil kuliah itu akhirnya karena kita nggak cocok di Passion Kitchen, saya ngambil di manajemen perusahaan. Ngambil S1. Ngambil S1 udah fix karena udah gue banting setir aja deh gitu kan. Gue coba bukan merasa cukup tapi udah bisa belajar di dunia perhotelan di masa saya SMK. Sekarang gue pengen tahu nih dari segi manajemennya perhotelan mungkin itu seperti apa sih gitu kan. Akhirnya gue ngambil di manajemen ekonomi. Tapi kan manajemen ekonomi itu kan hanya istilahnya bisa tergantung perusahaannya apa. Yang penting kan manajemen ekonomi kan perhotelan pun ada ekonominya gitu kan. Selesai itu akhirnya ditanya kenapa, karena saya mau kuliah Pak. Kenapa kamu resign? Kenapa nggak coba jalanin untuk kuliah sambil bekerja? Nanti kalau memang nggak sanggup kamu boleh resign, tapi kalau memang kamu sanggup ya kamu jalanin aja gitu kan. Sampai akhirnya saya coba jalanin kuliah sambil bekerja. Dalam artian adalah saya pagi kuliah, malam saya bekerja. Pagi kuliah, malam wanita karir. Karir. Jadi apa ya, kalau misalnya bisa dibilang ya, sebenarnya sih kuliah sambil kerja tuh nggak semuanya dapat kesempatan seperti itu. Betul banget. Bukan kuliah sambil kerja, jadi ceritanya kerja sambil kuliah. Dibalik ya. Kadang-kadang ada skala prioritas di kata-kata itu. Kerja sambil kuliah. Iya. Tapi yang pagi duluan kuliah dulu. Kuliah sambil kerja. Ya, jadi dulu itu kerjanya itu sore, kuliahnya pagi. Sebenarnya cewek itu kan nggak boleh masuk shift malam ya. Tapi karena memang saya udah terlanjur yang didaftarkan kuliahnya itu pagi, jadi saya harus mengambil istilahnya udah menjadi tanggung jawab saya gitu. Kalau saya memang yang memutuskan itu gitu kan, saya nggak apa-apa masuk shift malam gitu, shift sore lah istilahnya. Jadi kuliah itu dari jam 7 sampai jam 8 ya, jam 8 sampai jam 2.
Lalu dari jam 2 itu saya berangkat ke tempat kerja itu jam 3 masuknya, pulangnya itu jam 11 jam 12. Waduh. Besok paginya begitu terus sampai ngulang terus sampai kan S1 itu 3 tahun setengah ya. Harusnya kalau memang dia fokus benar-benar bisa 3 tahun setengah dia kelar. 4 tahun lah maksimal. 4 tahun maksimal. Terus kalau Eca? memang saya 5 tahun. Tuh 5 tahun. Bayangin. 5 ya. tahun saya kuliah. Jadi jam 8 pagi udah Kuliah. harus kuliah, ya kan, sampai jam 2 siang. Nanti jam Langsung 2 lanjut kerja. Lanjut kerja jam 3 masuk, pulang jam 11 jam 12 malam. Gua Ntar Cak, ngomong-ngomong gitu waktu buat diri sendiri tuh me time. kapan? Curi-curi aja. Curi-curi. Nggak ada sih Mita. Ada, tapi memang nggak sesering anak-anak yang lebih muda beruntung yang memang mungkin kuliah aja gitu. Jadi waktu libur pun kerja itu kan liburnya 61 ya istilahnya ya Bang ya. 61 jadi 6 hari kerja, 1 hari libur. Nah, jadwal libur saya itu saya padetin mata kuliah. Karena kan banyak Pak mata kuliah. Apalagi ngambil S1 itu kan Dipadetin. dipadetin. Jadi ketika libur kerja itu orang mungkin berpikir ada waktu libur, tapi liburnya saya itu ya buat kuliah. Jadi kuliah ketika saya libur tuh kuliah saya dari pagi sampai sore karena mata kuliahnya panjang. Karena yang kan mata kuliah itu kan ada yang sampai sore. Nah, yang sore-sore ini nih yang saya harus bekerja itu saya masukin ke jam-jam saya libur, jadwal-jadwal saya libur. Jadi mata kuliah yang sore itu kan saya nggak pernah dapet karena saya harus bekerja. Jadi saya bagi kebayang ya. Jadi nggak ada libur itu buat kuliah dari pagi sampai sore. Satu sih pertanyaan gue, kalau misalkan orang kuliah dipadetin gitu pusing, Iya. pasti mukanya langsung penat Banget. Ini kok masih cantik ya? Iya. Aduh. Jadi gitu. Jadi memang ketika kita ingin menjalani sesuatu itu yang penting adalah niat dan keinginan yang tinggi dan kuat. Kalau misalkan jangan setengah-setengah, kalau setengah-setengah gak akan selesai. Betul, ibarat kata cuma Jadi di kalau ujungnya emang udah doang ngambil ya. keputusan, gue mau kerja, gue mau kuliah, gue bisa, pasti bisa. Yang bisa gue simpulin tadi ya, Eca bilangnya itu adalah padat, panjang, tinggi dan kuat. Hah? Strong. Padat? Panjang, tinggi dan kuat. Padat. Jadwal kuliahnya padat, jadwal, ya kan? Gue udah mikir kemana-mana. Bukan jadwal kuliah aja, jadwal Jadwal hidupnya. hidupnya udah Jadwal padat, hidup, ya kan? jadwal Betul. terbang. Padat, panjang karena S1 pelajarannya apa namanya mata kuliahnya Mata kuliah panjang, banyak, 4 tahun, ya kan? pakai SKS ya. Iya betul. Sistem kebut semalam. Tinggi nih, tinggi. Apanya tinggi? Tinggi karena Eca punya kemauan tinggi Iya. untuk menyelesaikan kuliahnya. Iya Betul. betul. Dan kuat. Aduh, Kuat. Dalam menjalani. Eca harus kuat. Betul. Kalau nggak kuat Eca nggak bisa melalui itu semua. Iya udah sakit-sakitan. kalau Bener. nggak kuat ya bakalan jatuh. Iya. Iya makanya. Karena udah Tumbang. tanggung. Nah kan tanggung Tanggung lagi. Padat, padat, panjang, tinggi, kuat, tanggung. Iya karena Cak, untung lu orang ya. Iya. Kalau misalkan obat laku tuh. Obat laku tuh. Multivitamin kan Iya. jadi. Jadi pokoknya yang penting adalah ada kemauan. Jadi buat sampai kayak akhirnya jadi seorang sales juga itu dari bawah. Saya dari waiters gitu loh Mas Gigi. Dari waiters dulu. Dari Sampai bawah. akhirnya setelah saya lulus kuliah, Hmm. saya pindah kerja, udah boleh dong karena kan udah selesai kuliah. Oke. Gitu kan. Kenapa saya nggak pindah-pindah kerja selama 5 tahun? Karena menurut saya di Dia situ ngasih ada kesempatan. support, ngasih kesempatan Ah, saya gitu untuk oke, oke, ngejalanin oke. pilihan hidup. Ngasih gitu. jalan lah ya. Ngasih jalan. Saya thanks Akhirnya- lah ya, nggak yang tengah jalan lagi sayang-sayangnya terus pergi. Enggak. Jadi- Aduh, lagi sayang-sayangnya pergi. Tanah Abang Tanah Abang Duri Angke. Apa Apa tuh, tuh? Bang? Abang sayang tinggal lari bangke. Oke, jadi pokoknya habis itu ya buat menjadi posisi sekarang itu ya saya dari waiters. Terus saya lulus kuliah itu tahun 2017, saya pindah hotel. Terus. Nah, saya jadi FB admin. Nah, bi admin. Dari FB admin 4 bulan saya di FB admin, saya dipindahkan ke sales admin. 5 bulan di sales admin,
saya dipindahkan ke sales eksekutif sampai sekarang. Mungkin untuk hitungan sales eksekutif hitungannya masih baru sih, sekitar setahun lebih lah, hampir mau 2 tahun gitu. Jadi memang dari bawah semua sih. Dari bawah ya. Sama dong kayak gue dari Iya, bawah. pasti. Gue admin juga Oke. dulunya. Nah. Itu IT admin. IT admin. Kalau dulu namanya IT admin. Nah. Kalau bahasa sekarang adalah penjaga rental komputer. Semua yang sukses diawali dari bawah. Bawah. Nah, yang udah dari tadi mantengin ya kan untuk kaum Juliters, kita bakal balik lagi abis ini, kita kulik lagi lebih dalam. Kulik dalam, kupas lagi. Kupas lagi. Sampai dalam. Sampai dalam. Oke. Jadi Betul. jangan kemana-mana, tetap di Ngegibah. Ngegibah. Oke. Oke, Juliters, balik lagi. Di balik apa? Balik lagi waktu Balik yang lagi. kosong. Balik. Oke ya. Jadi itu tadi kan Eca udah cerita-cerita banyak tuh tentang perjalanan bagaimana dia mulai suatu karir yang sebenarnya sih kalau misalnya intinya sih coba aja dulu ya, coba aja dulu, jangan pernah malu, jangan pernah meragukan kemampuan diri sendiri, Asik. ya Dan satu kan? lagi, nggak ada yang terlambat. Aduh. Emang nggak ada sih ya. Nggak ada yang Nggak terlambat, ada yang terlambat, nggak ada yang terlambat. Kalau terlambat bahaya. Iya. Maksudnya terlambat masuk Terlambat. kantor. Ya, terlambat itu dia. naik pesawat. Jadi ketinggalan. dicoba jangan pernah berpikir. Gua tolong diri gua sendiri nih. Jangan pernah berpikir, udah nggak bisa, udah nggak bisa, jangan gitu nanti. Tuh. Udah pupus aja kalau kayak gitu, Pupus. nggak bisa kalau nggak dicoba. Nah, itu Asik. kan. Kayak lagunya Dewa. Baru ku kacangi. Itu nyanyi ya, Bang? Ayat. Ya. Tunggu, Cak. Iya dari tadi belum Iya nggak ada tahu Dari tadi. tuangin dong, kan bintang tamu. Inces ceritanya, mohon maaf. Jadi dia memang ada usaha apa namanya? Usaha sambilan. Ya. Apa tuh? Di balik suksesnya Ya, atau sama pencapaian Sehat dia ya, Mas? sekarang. Oke, baik, makasih. Jadi nggak repot kan gue. Jadi ada cerita sukses lain. Ini apa namanya, drama panggungnya sih sebenarnya kan. Jadi, Sebenarnya hanya untuk menghibur rekan-rekan kerja saya yang mungkin udah mulai sore itu suka capek bekerja Capek. seharian. Jadi Ibaratnya saya udah jenuh hiburannya. ya, Cak. Udah jenuh. Jatuh bang, jatuh. Itu ke bawah. Jadi saya yang menghibur mereka-mereka Oke, ini. coba disilakan diminum dulu. Saya minum dulu. Ya, jadi kan tadi kan kita udah ngobrolin masalah yang misalnya semua itu dilalui nggak segampang itu gitu kan. Iya Harus dong. kuliah 5 tahun ya kan. Iya. Bayangin 5 tahun sambil kerja, Betul. terus nggak itu Enggak. kira-kira nggak main jeng, nggak malam Enggak. mingguan, nggak, aduh. Nggak, ibarat kata nggak ada me time gitu ya. Nggak ada Atau me mungkin time. Ada cuman jarang banget. jarang Bang. terus ada Paling nih. kalau- Kalau misalkan zaman dulu nih, zaman kuliah kan masa apa ya, ibarat kata asik lah ya. Punya kanan kiri cewek, punya kanan kiri cowok. Eca sendiri gimana, Eca? Pasti ada Hmm. pacar gitu ada. Ada. Terus Ada. Newport Cuman- nggak ya kira-kira waktu itu? Newport, cuman memang karena waktuku yang memang nggak ada buat dia dan aku juga nggak mengutamakan dari segi pacaran gitu kan. Ya pokoknya udah dikasih tahu lah sebelum pacaran aku tuh kesehariannya apa. Apa tuh? Hashtag mantan maafin aku yang dulu ya. Asik. Bukan utamain loh. Sekarang lihat aku yang sekarang tapi maaf, Tapi sudah ada maaf. yang punya. Asik. Ada labelnya. Udah ada label. Nah, sibuk. Boleh bilang sibuk ya? Sibuk Jam banget. 8 pagi sampai jam 2 siang, jam Kuliah. 3 sore sampai Sampai jam jam 12 malam sampai ya kan. Terus udah gitu jadwal hari libur Dipakai dipadetin lagi gitu. Padat lagi. Padat lagi gini banget ya. Padat lagi gitu kan. Pakai Tupperware. Nah, Biar nggak Ada, tumpe-tumpe biar ya nggak kan. tumpe. Hmm. terus nih ada yang bisa bikin Eca sekuat itu nggak sih? Maksudnya kayak support system. Betul, ada mungkin ada orang di balik ya perjuangan Layar. Eca atau mungkin dulu pakai obat ya. Minum vitamin ya kan. Amin. Ya, jadi siapakah gerangan dirinya? Tuh, Terenet. Siapakah Diana? lo nggak tahu. Oke. Support systemnya yang pertama tetap orang tua. Hmm. Karena waktu buat orang tua pun sedikit yang dimana yang bikin apa ya, mereka itu nggak pernah marah-marah gitu kan, kalaupun memang waktu aku tuh sedikit gitu di rumah karena memang
sampai rumah itu cuman buat tidur. Jadi nyampe gitu. iya pagi nyampe pulang kerja itu kita udah jam 12 malam, jam 1 malam sampai rumah itu udah orang tua udah tidur. Saya tinggal tidur gitu kan. Pagi harus berangkat kuliah, cuman ketemu sarapan doang. Begitu terus selama 5 tahun berjalan. Bapak sama ibu. Iya, orang tua dan teman-teman kuliah sih, yang dalam artian jujur kalau kuliah itu pasti buat anak-anak kuliahan nih pasti kan tugas tuh numpuk. Kapan sih gue tuh ngerjain kuliahnya itu, tugas-tugasnya itu kapan sih gitu kan? Iya, lo dibayang-bayang. Kadang nih restoran itu kan ada lagi sepi, lagi rame. Sepi rame itu jam-jam sepi itu kadang kita di meja kasir sambil ngerjain tugas. Astaga. Kayak gitu sambil ngerjain tugas karena kan ada komputer kan bisa lihat Google gitu kan. Dan teman-teman itu tahu kondisi karena Ica gimana gitu. Jadi Kok teman mana nih? Teman kantor atau teman kuliah. Kalau Jadi, teman kantor gimana? Teman kuliah, teman kantor, teman kuliah semua support. Jadi memang dapat kebetulan dapat lingkungan yang benar-benar baik gitu kan. Jadi ketika ada tugas kadang mereka tuh suka ngerjain tugas suka ngebantuin gitu ya. Bikinin tugas. Jadi kayak ini 3 menurun 3 huruf udang kering Ebi gitu. Udah, jadi tugas segitu jadi isi tugas, TTS ya kadang zaman dulu kan masih ini ya nggak dulu banget absen ya kan TA titip absen titip absen gitu. Tapi masuk tapi mungkin telat atau apa pasti ada plus minusnya lah nggak mungkin zaman gitu. dulu sama tuh kayak gue kan? kalau misalkan gue telat datang gue telat datang ya gini absenin dulu ya gini Nendra ada pak toilet oh ya udah tapi masuk masuk kalau nggak masuk saya nggak lulus iya juga sih ya sebenarnya berarti orang tua teman-teman kuliah teman-teman kantor semua itu memang nggak ada mereka ya nggak tahu karena nggak mungkin aku ngelaluin itu semua tuh sendirian tuh nggak mungkin. Terus kalau misalnya dari sisi orang tua nih Cak ya kadang-kadang ya mungkin dari sisi orang tua dari dalam banget ya dalam deep hati. inside their heart gitu kan pasti akan ngerasa ya Allah nih anak gue ini capek kok gini banget sih emang dia tuh mau ngapain gitu kan orang harus sampai tuh, 5 tahun begini terus gitu orang kan tua itu udah pengen ya udah pilih choice gitu kan choice aja salah satu gitu kan cuman kita udah keenakan kerja dan maksudnya apa ya udah kadung gitu ya udah awalnya kan sempat 3 bulan tuh dapat uang gaji gitu kan ketika udah nggak enak buat minta uang sama orang tua gitu karena ternyata tuh kita ngerasain tuh kerja tuh capek terus dimintain doang tuh kayaknya ya udahlah gue pengen tuh ibarat kata bisa mandiri sendiri kenapa nggak dilakuin gitu harus bisa mandiri sendiri mandiri emang sendiri berdiri sendiri kalau misalkan tetap dijejelin sama orang tua who you think you are gitu itu kayak lagu ya who do you think jadi memang gitu kan? jadi memang ini pure keinginan sendiri jadi karena udah kadung megang uang sendiri ya kan iya sih umur 18 tahun udah dapat duit sebulan 2 jutaan. Waktu itu 2 itu udah bahagia banget gitu kan, udah. Padahal UMR-nya berapa ya? Iya, 2 jutaan belum servis. Kan dapat servis. Kalau kerja kan gajinya 2 kali. Kan ya di hotel pasti dapat servis. Yang di hotel pasti tahu apalagi kalau misalnya udah uang back servis, to back gitu ya kan. Betul. Okupansi berapa, Bro? 99%. Back to back. Ya. Gitu kan. Jadi itu udah Bang buat kalangan mungkin buat diri sendiri tuh bangganya tuh dalam arti gini, ketika teman-teman bingung gitu kan uang jajan ini ngedumel aja gitu minta uang nggak dikasih, tapi kita bangga sama diri kita sendiri, ini loh gue bisa bayar sendiri, ini loh gue bisa jajan sendiri, ini sendiri, itu kebanggaan sendiri. Betul. Nggak gue omongin sama teman-teman gue, tapi berarti ibarat kata lu bisa sedikit meredakan beban dari orang tua gitu. Iya, itu senang banget. Rasanya kalian pasti nanti ngerasain ketika melihat lulus dengan hasil kuliah sendiri itu beda. Ya. Tapi waktu pas lu keluarga berapa saudara nih? 4. Adik-adik? Adik-adik semua, kakak semua kuliah tapi dibayarin orang tua. Oh, lu sendiri yang anak keberapa? Anak ketiga. Oh, ketiga. Sama dong. Lanjut ya. Yang lain semua dibiayain, cuman gue doang sendiri. Kalau tadi Mahi bilang anak ketiga sama kan, gue 1 dong. Iya. Buat Eca. Iya. Terus dikit nih, Cak.
Kalau perasaan orang tua atau mungkin pernah nggak sih ngebandingin lu sama keluarga? Enggak. Mantep. Sekarang orang tua masih ada? Masih, alhamdulillah ada 2. Masih sehat ya. Dan Saya coba dong say thanks misalnya. say Ada thanks. ada nggak sih yang pengen Eca ungkapin? Kalau misalnya emang harus nangis aja nggak apa-apa. Kita bakal support kok. aku orangnya nggak cengeng. Nggak cengeng, Iya. oke. Coba Pokoknya saya ngomong thanks aja. buat orang tua yang selama ini udah support segala pilihan hidup gue gitu ya. Apapun segala pilihan hidup selagi itu baik, mereka pasti selalu dukung gitu kan. Nggak pernah komen atau gimana, selama kita nyaman ngejalaninnya, sanggup ngejalaninnya, mereka pasti support. Buat teman-teman yang selama ini udah support juga masalah kuliah, masalah pekerjaan, nggak ada kalian semua juga nggak mungkin saya bisa ada di sini gitu kan. Maksudnya bisa selesai dengan sukses tuntas gitu, karena banyak cerita kan orang yang kuliah sambil kerja katanya nggak bisa gitu susah kan, gitu susah. Terus Ribet. pasti harus ada yang dikalahin salah satu. Ya memang sebagian orang ada yang seperti itu, tapi kalau memang kita mau, kita ingin, Pasti kita ada jalan bisa, gitu pasti ya. ada jalan. Yang penting adalah keinginan, tekad, dan kalau untuk mencari jenjang karir pasti apa ya, maksudnya gimana ya, harus yakin aja gitu, gue Oke. bisa untuk jadi ini gitu. Berkata butuh spirit ya. Iya. Ya. Oh. Jadi harus disemangati dari dalam diri Dari sendiri. Dari sendiri. diri sendiri. Sekali lagi, jadi buat kalian semua yang juliters ini ya, SMK bisa Bisa, banget. bisa Kalaupun memang banget. nanti harus dilanjutkan ke jenjang kuliah yang lebih profesional, Kenapa lebih enggak, resmi, itu juga gitu. bisa. Kenapa Lu enggak? kalau misalkan lu Kan? mau nyari duit dulu, monggo Monggo, boleh. silakan. Mau lanjut kuliah sambil nyari duit, boleh. boleh bisa. Yang penting Halal. kuat. Yang penting. kuat. Yang penting kuat. Tangguh. Tangguh gitu kan. Tadi kan Eca udah bilang tuh kan. Apa namanya? Padat, tinggi, kuat, sama apa tadi? Panjang. Panjang dan kuat dan tanggung. Jadi semua itu bakal ada. Jangan tanggung-tanggung maksudnya. Nah, itu jangan ditanggungin maksudnya ya. Selesaikan apa yang menjadi Selesaikan. keputusan itu diselesaikan. Betul. Betul. Itu tadi kita udah ngobrol bareng sama Aisyah Eca. saya alias Eca, ya kan? Alias Inches. Si Alias Inces. Gimana gayanya kalau Inces? Inches. nggak pakai MCS ya. Ya. Gue cuma bisa gini-gini doang nih, kayak Bang siapa namanya? Bang Moltak. Apa ya? Bukan ya? Bukan, Bukan. Botak Marhut, si Tompul. Si itu, Hotman. Kopi Joni, Hotman Paris, Nah. Bang Abe. Terus semuanya disebut Bang. Oke, jadi itu dia nih ya. Sekali lagi semua peluang itu ada kalau kamu mencoba. Betul. Jadi jangan takut untuk mencoba. Oke. Betul. Akhir kata. See ya, tetap Dadah. semangat. Tetap semangat.